Oke. Shalom. Shalom semuanya. Ayo kita ini berapa ribu orang semangat biar rame. Shalom. Shalom. Yuli di-unmute semuanya, unmute yo. Shalom. 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 Kurang satu kali lagi. Shalom. Kurang kenceng. Shalom. Shalom Semuanya. Luar biasa. 7.000 orang. Haleluya. Meskipun kita 7.000 ya, tetap semangat ya, sekalipun belum 10.000. Haleluya. Shalom. Yes. Shalom. Kita Shalom. Shalom. Iya. Mari kita beribadah bersama ya. Ajak beribadah Cik Yuli. Lokungnya diajak beribadah, diajak nyanyi ya. Oke. Haleluya. Cik Yuli berdoa bukan ibadah kita. Ya. Bapak, hari ini Bapak bukan lagi di sini Bapak di ibadah Bapak. Kecilin nih. Bapak, hari ini kami akan mengacarakan ibadah ini Bapak. Kami bersyukur kami dipertemukan lagi di sini Bapak. Ya Yesus. Pak Beni, berkatilah Kaliwiri Tuhan, dan berkati juga jemaat-jemaat ini Tuhan, yang ada Yesus. Tuhan, kau jamah mereka semua Bapak, kau berikan lebih lagi buat mereka semua Bapak. Terima kasih Bapak, dan kami akan memulai acara ini dan kami akan mendengarkan lagu dan khotbah ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Kami membawa segenap hidup kami Tuhan. Kami membawa hati kami, pikiran kami, dan jiwa kami, roh kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan segenap hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saat kami datang ke dunia, kami tidak membawa apa-apa. Dan saat kami kembali pada waktunya nanti, kami juga tidak membawa apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta kepuasan kami ada di tangan-Mu. Kepuasan kami ada di dalam Engkau sendiri, di dalam pribadi-Mu. Karena yang kami butuhkan dari sejak semula dan sampai selama-lamanya adalah Engkau sendiri. Oleh sebab itu pegang hidup kami ya Bapa. Pegang tangan kami, pegang hidup kami, Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa segenap hati kami. Kami mau taat dan setia. Dan kami mau hidup dalam penyembahan. Di dalam roh dan kebenaran untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama. Amin. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya,
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia pada Bapa, kemanapun ku bawa hati menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Mari bersama-sama kita persembahkan hidup kita, hati kita, dan seluruh apa yang ada di dalam kita. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bersama-sama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Yes Lord, ini kami Tuhan. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Yes Lord, ini hati kami, ini hidup kami. Kami persembahkan semuanya Tuhan untuk Engkau. Ini hati kami Tuhan. Hati hamba, hati seorang hamba yang mau taat dan dengar-dengaran akan perintah Tuannya. Kemanapun kami pergi, kami mau membawa hati kami yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih ya Bapa, biarlah pujian ini menjadi satu peringatan bagi kami semuanya. Bahwa datang kami tidak membawa apa-apa dan pergi pulang nanti ke surga. Secara materi dunia kami tidak membawa apa-apa. Tapi ada yang harus kami pertanggungjawabkan, yaitu sikap kami, perbuatan kami selama kami di bumi. Apakah kami mengerjakan pekerjaan-Mu? Apakah kami melakukan firman-Mu? Terima kasih ya Bapa. Semua yang ada di dalam diri kami kembalikan untuk hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita pujikan, biarkan ku menyembah. Karena Tuhan tahu apa yang di dalam hati kita, apa yang menjadi kerinduan kita. Semua adalah untuk menyenangkan hatinya. Lewat nyanyian, pujian, dan penyembahan kita di hadapannya. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita nyatakan, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu
untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya. Engkau tahu yang ada di hatiku Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Haleluya, Yesus Kristus Tuhan, kami mau meninggikan, mau memuliakan Engkau, Yesus Raja, penguasa atas kami, Yesus, kami datang di hadapan-Mu, membawa sejuta kerinduan untuk selalu menyenangkan hati-Mu
lewat nyanyian kami, lewat pujian yang kami naikkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Walau tak dengan puisi yang indah, kami mau menyembah-Mu Tuhan, memberikan hati kami. Kami berserah penuh, biarkan kami menyembah-Mu. Haleluya, Yesus Sang Penebus. Kami datang ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu yang kudus. Masuk dalam hadirat-Mu, Yesus, Yesus. Engkau layakkan setiap kami ya Bapa. Engkau memberikan perkenanan-Mu atas kami ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Segenap hidup kami bawa di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila kita jatuh, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang dan membangunkan kita kembali. Ini kata firman Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan dengan semangat. Haleluya. Yo, dengan iman yang memungkinkan untuk di-unmute, unmute ya. Yo. Bersama-sama di-unmute. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup. Buka mic-nya. Benar. Semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Yuk, bersama-sama unmute. Buka mic-nya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar. Amin. Makin terang hingga rembang tengah hari. Ayo Cewin, kita pujikan bersama-sama. Ya. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Apabila kita jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Amin.
tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan kita kembali dan membangunkan siapa? Kita kembali. Yes, haleluya. Seperti pujian ini, haleluya. Seperti pujian ini ya, apabila kita di jalan yang benar, langkah kita diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Dan jika kita di jalan Tuhan, apa kok suaranya kecil kata Rena? Apa yang lain juga merasakan suara kecil? Ini sudah saya kencangkan, Dek. Sudah kuat, oke. Haleluya ya. Seperti ini kalimat firman Tuhan ya lagu ini. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Dan apabila kita jatuh, kita masih manusia dalam daging ya. Kita masih manusia dalam daging. Cenderung untuk melakukan dosa, itulah natur kita ya sebagai manusia dalam daging. Jadi top untuk kita memberikan penghakiman kepada siapapun. Karena manusia cenderung untuk berbuat dosa. Itu kecenderungan manusia. Jadi kalau kita melihat orang, melihat teman kita, melihat siapapun yang kita tahu, yang kita kenal, kita tahu namanya, melakukan kesalahan, jawabannya satu, masih manusia. Masih manusia. Natur dosa itu kuat melekat di dalam daging kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, itulah yang diminta Tuhan di dalam sepanjang hidup kita. Kita memperjuangkan natur dosa itu dengan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan. Kita berjuang. Dengan teladan Yesus Tuhan kita berjuang. Supaya natur dosa itu kita bisa tekan, kita bisa injak di bawah kaki Tuhan. Kita berada di dalam kemenangan. Yang Bapak Gembala kita pernah sampaikan, hidup dalam kemenangan. Menang itu bukan satu kali, tapi berkali-kali. Karena Tuhan minta kita bukan cuma menang, tapi lebih dari pemenang. Itu mintanya Tuhan untuk kita lakukan, yaitu kita perang dengan diri kita. Jika kita mendapati teman kita, orang yang kita kenal, jatuh, Tuhan aja seperti firman-Nya, tidak akan membiarkan dia tergeletak. Tapi seringkali kita manusia, melihat teman kita jatuh, bukan menopang seperti yang Tuhan lakukan, tapi kita malah menginjak sampai nyet-nyet-nyet. Itu kecenderungan kita. Mari kita berubah bersama-sama ya. Kita saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Haleluya. Mari kita persiapkan diri kita mau menyambut firman Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Karena di dalam Tuhan semuanya ya dan amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, yes Lord. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yo, semangat bersama-sama kita pujikan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
bersama-sama dari awal. Ku yakin saat kau bertindak, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yo lebih semangat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nidar mulai direkam videonya. Ya. Amin. Firman Tuhan. Nidar berdoa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan kami. Engkau telah mengizinkan kami berkumpul pada hari ini dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kini juga kami minta kepadamu agar Engkau membukakan hati kami di saat kami mendengarkan firman yang disampaikan hamba-Mu. Dan simpanlah firman yang kami dengar di hati kami. Dan menjadi kami bisa mencontohkan firman nanti yang kami dengarkan. Berikanlah hamba-Mu kekuatan, kebijakan untuk menyampaikan firman-Mu nanti. Dan berikan kami hati yang tenang untuk mendengarkannya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami akan mendengarkan firman yang disampaikan Bapak. Firman hamba Tuhan. Bapak, terima kasih. Engkau telah mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu kembali. Haleluya, amin.
Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sudah pimpin dalam doa. Kita bertemu lagi dengan hari yang tak pernah bosan-bosannya ya. Untuk kita terus beribadah. Seperti kita makan, tiap hari kita makan tidak pernah bosan. Kalau bosan makan, bosan minum, maka kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Sama juga kalau kita bosan dengan firman, bosan beribadah, itu sama dengan berarti kita bosan mau masuk surga. Nah, ada di sini bosan, nggak usah lah. Nggak ada ya, pasti semuanya tertarik ingin masuk surga atau menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Haleluya. God, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Thank you so much. Baik, saya benar tidak pernah kalaupun muncul ada rasa bosan di hati, sedikit galau, saya bisa mengelolanya dan saya selalu berpikiran bagaimana hidup saya terus bergairah di dalam Tuhan. Itu saya motivasi diri saya sendiri. Karena kalau bukan diri sendiri yang memotivasi, siapa lagi? Kan begitu jemaat Tuhan. Ya, jadi Anda sendiri yang memotivasi diri, memacu untuk punya gairah itu. Nah, seperti itu ya. Baik, hari ini Cerina bukan bermaksud ketika saya buat judul Jagalah Hati, bukan bermaksud supaya Cerina, wah udah lama nggak ibadah, jadi jaga hati. Wah bukan. Itu memang dari hati saya muncul firman Tuhan kasih begitu ya. Dan juga kehendak bebas saya buat judulnya bukan juga karena itu. Ya, untuk semua kita, bahkan untuk saya pun, saya harus jaga hati. Bagaimana saya melayani jemaat dengan 8.000 orang yang hadir, dengan 2.000 orang yang hadir, saya harus tetap konsisten. Semangatnya harus tetap konsisten, ya kan? Harus. Kresek-kresek suara Pak Pendeta. Suaranya kresek-kresek. Halo. Kresek-kresek. Masih kresek-kresek. Kresek-kresek. Kedengaran. Ini sudah? Udah. Kresek-kresek katanya. Kedengaran. Oke, sudah? Udah. Sudah. Oke. Sudah. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Hari ini kelanjutan dari kehendak bebas, ya, kehendak bebas atau di bahasa Inggrisnya free will, kehendak bebas. Oke, free will. Kemarin malam kita sudah mendengar bahwa keberadaan kehidupan sejak semula di sorga maupun di bumi itu kehidupan normalnya yang bagaimana? Masih ingat? Oke, sebelum manusia jatuh dalam dosa, berarti Tuhan menciptakan segala sesuatu sungguh baik adanya. Kalau sungguh baik adanya Tuhan ciptakan, maka yang keluar pula dari ciptaan itu adalah jawab, siapa yang mau jawab? Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik, berarti kalau yang keluar dari ciptaannya harusnya atau yang keluar adalah
sungguh amat baik pula. Betul kan? Iya dong. Betul. Kalau kita Iya. sedang menciptakan suatu karya, Anda menciptakan sebuah karya dari bahan-bahan yang terbaik, ya kan? Maka hasil karya Anda adalah juga yang terbaik. Terbaik. Anda adalah seorang pelukis hebat. Oke, kita anggap kita ini seorang pelukis terhebat atau Tuhan. Maka yang dihasilkan Tuhan juga adalah lukisan yang hebat pula. Hebat. Iya kan? Nah, tetapi, nah ini kata tetapi. Anda pernah lihat nggak di film-film seseorang pencipta robot? Kalau Anda pernah nonton film robotik, ya robotik. Jadi kalau pernah nonton film Robocop, kalau pernah, Anda pernah nonton film Robocop? Belum pernah ya? Enggak. Nanti Enggak tonton pernah, di Bibi. YouTube kalau dia masih ada. Judulnya Robocop, artinya robot polisi. Jadi polisi ini robot. Nah, robot ini waktu diciptakan itu bagus sekali. Desainnya bagus banget. Mulai dari kepala sampai kaki. Keren banget tuh robot. Nanti Anda tonton di situ, ya. Nah, sampai orang melihat robot itu keren lah. Karena penciptanya keren juga. Tetapi ada masanya di mana robot itu error. Kalau error berarti tindakan dari robot itu mulai aneh. Karena robot itu dirancangkan bagus. Tetapi akhirnya robot itu error, tindakannya aneh, perilakunya aneh, tidak sesuai dengan apa yang didesain penciptanya semula. Robotnya mulai tidak bisa dikontrol lagi. Iya. Nah ini, oke? Nah, makhluk surga dulu, Lucifer atau yang disebut putra fajar bintang timur, makhluk surga itu yang berontak kepada Tuhan. Dulu itu dia itu baik, bagus. Sungguh baik adanya ciptaan Tuhan. Tuhan tak pernah menciptakan yang tidak baik. Katakan amin. 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 Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu tidak baik atau berdosa. Tidak ada. Karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, yang dikeluarkannya, yang diciptakannya pun pasti kudus dan suci. Oke, Kejadian pasal 1 ayat 31. Mohon Cewiwin di mute karena ada keributan. Ada suara musik-musik. Oke. Thank you. Kejadian pasal 1 ayat 31, kalau Cerina punya Alkitab bisa bacakan ke kita. Kejadian pasal 1 ayat 31. Nggak di rumah Alkitabnya, Pak. Nggak ada. Oh, oke. Baik. Saya yang akan membacakannya atau ada jemaat yang mau bacakan rela? Oke, baik, saya yang bacakannya ya. Kejadian pasal 1 ayat 31. Begini bunyinya. Maka Allah melihat
segala yang dijadikannya itu. Artinya apa? Allah melihat semua ciptaannya sungguh amat baik. Tuhan kita itu perancang atau pendesain the best of the best. Dia menciptakan segala sesuatu, semua keadaannya baik. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Tuhan tidak pernah mendesain iblis untuk menggoda manusia. Never, never, never. Remember that, oke? Tidak pernah. Ingat itu. Tuhan tidak pernah menciptakan iblis untuk menggoda manusia. Tidak. Iblis itu ada. Namanya berubah jadi iblis. Sebenarnya itu bukan iblis. Dialah putra fajar, bintang timur yang berkhianat. Bintang timur putra fajar. Ya, di Alkitab yang kita sebut sekarang itu Lucifer. Dia makhluk sorga kudus kan? Dia kan diciptakan kudus juga, suci. Seperti Tuhan adalah kudus dan suci, maka yang keluar pun adalah kudus dan suci. Seperti robot yang saya bilang tadi. Penciptanya the best, maka ciptaannya pun the best, yang terbaik. Sama, kalau orang tua tindakannya itu baik, maka anaknya pun pasti baik. Sama. Kalau orang tuanya lemah lembut, halus, maka yang diciptakannya pun halus dan lemah lembut. Kalau orang tuanya apa namanya ya, cerewet, judes, pelit, nggak ada belas kasihan, anaknya pun judes, pelit dan nggak ada belas kasihan. Itu yang dihasilkannya. Kalau istri suka berkelahi dengan suami, istri menindas suami, jangan heran nanti anak perempuanmu pun suka menindas suaminya. Itu dihasilkan. Nah, Tuhan adalah sang pencipta yang luar biasa. Dia kudus, dia suci, dia benar. Maka yang diciptakannya pun itu pasti kudus, suci, dan benar. Nah, di sini kehendak bebas itu adalah makhluk sorga. Dia melakukan kehendak bebas yang seperti Allah juga. Benar, suci, dan kudus. Karena Tuhan menciptakan manusia atau ciptaannya yang begitu. Benar, kudus, suci, tertata, rapi, bijaksana, berhikmat. Seperti gambar diri Allah. Itu sebenarnya kehendak bebas dari awal. Loh, kehendak bebas sekarang ini apa Pak Pendeta? Itu kehendak bebas diri sendiri. Bukan kehendak bebas yang Allah maksudkan dulu, yang Allah rancangkan semula. Kehendak bebas yang sekarang manusia itu kehendak bebas dirinya sendiri. Dia mau merampok itu kehendak bebasnya. Betul kan? Tapi dulu waktu di sorga nggak ada perampok di bumi. Tuhan nggak pernah merancangkan rampok, nggak ada itu. Manusia pemberontak sekarang ini itu karena kehendak dirinya sendiri. Seperti Adam dan Hawa, pemberontak. Akhirnya itulah yang dihasilkannya. Keturunan-keturunan pemberontak. Ada yang mau bertanya? Atau cukup jelas? Monggo. Ada yang mau bertanya? Silakan, saya akan jawab. Sudah jelas? Atau ada yang mau bertanya? Boleh. Tentang kehendak bebas. Ingat ya, yang Tuhan jadikan dulu itu baik adanya semua. Sungguh baik. Jadi yang keluar pun ciptaannya sungguh amat baik. Loh, kenapa ada perampok, kenapa ada penipu, kenapa ada saling membunuh? Itulah kehendak bebas manusia berubah.
kehendak bebasnya dari Allah seharusnya, yang benar, suci, kudus, yang tertata, penuh kasih mesra, diubah sama manusia. Berarti kita bisa temukan ciptaannya sedang seperti robot tadi saya katakan, berarti ciptaannya yang sedang error. Saya dulu orangnya cinlokan, cinta lokasi. Ya, tapi sebenarnya itu bukan keinginan saya, karena ya saya beralasan aja lah ya, pakai alasan. Ya, karena saya melihat orang tua saya dulu seperti itu, punya pacarnya 2. Papa saya pacarnya 2. Depan mata saya, papa saya pacaran. Lalu saya hidup sehari-hari dengan papa saya yang seperti itu. Karena mama saya sudah meninggal. Lalu terpola, terkonseplah di pikiran saya. Saya akhirnya menghasilkan seperti papa saya, karakter saya. Produksinya itu saya, produksi papa saya. Sebenarnya itu nggak saya inginkan, tapi itulah hasilnya. Beni ini kan hasil dari papa saya, produksinya dia. Perilaku saya pun seperti dia. Cara berpikir papa saya pun seperti saya ini. Jadi kalau mau melihat papa saya, lihatlah saya. Itu dulu. Karena saya gambaran papa saya. Akhirnya apa? Ya papa saya error, saya pun error. Nah, kalau saya sudah error, maka karakter saya pun error. Nah, waktu itu manusia atau Lucifer dulu benar karena Tuhan ciptakan yang benar. Nggak ada yang nggak benar. Nah, akhirnya Lucifer yang error. Dia mau keluar dari apa yang sudah ditata Tuhan dalam dirinya. Lucifer nggak sadar dirinya itu ada jati dirinya dulu, yaitu jati diri gambarannya Tuhan. Adam dan Hawa gitu juga, dia error, nggak sadar dia jati dirinya itu adalah gambar dirinya Tuhan. Kita ini hasil daripada produksinya Adam dan Hawa, error. Dulu waktu Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa, nggak ada Adam dan Hawa berjudi. Mana teman judinya? Masa istrinya diajak berjudi? Ayo Hawa, ayo kita berjudi. Buat apa? Keuntungannya dari mana? Suami istri cuma berdua, mereka manusia yang ada. Siapa temannya berjudi? Nggak mungkin kan? Semua benar, tertata. Nah, makhluk ciptaannya error, ya udah, kita pun error. Lucifer error, diajaknya malaikat lain pun error. Nah, akhirnya Lucifer menggoda manusia untuk error, manusia pun ikut error. Betul apa benar? Betul. Betul kan? Ya. Saya itu merasa happy aja. Wong papaku pemikiran saya, wah punya 2 pacar sekaligus gonta-ganti, it's okay. Never mind. Biasa aja kali. Orang dunia bilang biasa itu Pak Pendeta. Waktu dulu ada orang cerita dengan saya, punya pacar atau punya pasangan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sekaligus Pak Pendeta, berentet gitu nggak masalah Pak Pendeta. Loh, kenapa? Iya, hari gini Pak Pendeta. Hari gini kalau nggak begitu nggak keren Pak Pendeta. Itulah kehendak bebas manusia. Padahal kehendak bebas Tuhan bukan begitu dulunya. Manusia yang merusaknya. Loh kenapa demikian? Iya Pak Pendeta, biar kita bisa selektif. Hah? Iya Pak Pendeta. Kalau ini nggak cocok, pakai yang ini lagi Pak Pendeta.
Enggak cocok yang ini Pak Pendeta. Bagus kan caranya, metodenya bagus. Masya Allah, ya Rabbil Alamin. Ampunilah dia, istighfar, istighfar. Kan begitu jadi. Itulah saya dulu dan rekan-rekan saya. Error. Oke, jemaat bisa mengerti sekarang? Kehendak bebas yang dulu itu sesuai desainnya Allah. Kalau Allah itu benar, tidak mungkin menciptakan yang najis. Yang menajiskan diri manusia itu sendiri. Malaikat itu, makhluk surga itu sendiri yang menajis dirinya dan malaikat-malaikat itu. Oke ya, bisa sampai di sini dimengerti? Oke. Pertanyaan saya, sekarang apa kehendak bebas Anda? Apakah mau menciptakan kehendak bebas diri sendiri? Keluar dari aturannya Tuhan? Atau mau ada dalam kehendak bebas kita, tetapi kehendak bebas seperti dulu. Bebas mengekspresikan yang benar. Bebas mengekspresikan hidup kudus. Bebas mengekspresikan hidup mengasihi Tuhan. Bebas mengekspresikan hidup mengasihi sesama. Itu. Kita beralih kan? Nah, sekarang mari kita cross check diri kita sendiri ya. Kehendak bebas yang mana yang mau kita ikuti? Kehendak bebas diri kita sendiri atau kehendak bebas seperti dulu yang Allah ciptakan sejak semula? Baik adanya. Bukan baik, sungguh amat baik. The best. Kalau orang tukang tipu itu orang itu the best atau the worst? Terbaik atau yang buruk? Saya mau tanya. Buruk. Bad kan? Nah, kenapa orang jujur selalu dikatakan kamu luar biasa? Itulah the best. Itulah sebenarnya kehendak bebas kita yang dulu. Haleluya. Tuhan luar biasa. Saya waktu melihat Tuhan, oh berarti saya selama ini Tuhan enak kali disembah. Mentang-mentang Tuhan enak kali disembah Tuhan ini. Kan suka-suka aku. Namanya kehendak bebas. Nggak usahlah aku sembah Tuhan. Kalau aku sembah Tuhan, berarti Tuhan memaksakan untuk aku sembah dia. Saya pernah begitu berargumen sama Tuhan. Saya pendeta, tapi saya tanya Tuhan. Tuhan enak ya? Engkau Tuhan enak disembah. Berarti itu bukan kehendak bebas kalau aku menyembah engkau. Nggak usahlah aku sembah engkau. Kalau aku sembah engkau memaksakanku, berarti itu kehendak bebasku hilang. Benar loh, saya pernah berargumen begitu dengan Tuhan. Memang saya ini ciptaan yang itulah Tuhan kita sabar ya. Kalau Tuhan nggak tempeleng saya waktu itu ya. Atau Tuhan nggak jewer saya ya. Tapi itulah Tuhan kita, bisa diajak bertanya. Nah, ketika saya bertanya, Tuhan suruh saya buka Kejadian 1 ayat 31. Lalu mata pikiran saya terbuka. Oh iya ya Tuhan. Aku ini engkau desain dulu bagus, benar. Kudus, memang kau ciptakan untuk aku hidup menyembah engkau. Tapi karena Adam dan Hawa nenek moyangku berontak untuk tidak menyembah engkau. Turunlah ke saya. Yang tidak mau menyembahmu, yang tidak mau mengikuti kehendak. Iya ya, berarti saya ini hasil ciptaan yang error. Bukan hasil pencipta yang error, tapi hasil ciptaan yang error. Adam dan Hawa error, saya pun error keturunannya. Tapi itu dulu. Sekarang kita mau kembali ke ciptaan yang dulu sejak semula, tidak error. Siapa di sini yang mau tidak error? Angkat tangan. Supaya diperbaiki. Nah, kita kan sudah error nih semua. Tuhan mau perbaiki kita menjadi ciptaan yang the best lagi. Amin. Ya. Amin. Makanya kita belajar firman tiap-tiap kali itu karena kita mau diperbaiki. Keeroran kita itu mau Tuhan perbaiki. Dulu kita keliru, dulu kita salah, ya. Dulu kita sesat, ya. Dulu kita jahat,
Ya. Dulu kita pendosa? Ya. Dulu mata saya jelalatan? Ya. Karena error. Tapi sekarang diperbaiki Tuhan supaya tidak error lagi. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Keren ya. Keren. Kenapa orang yang berbuat semena-mena, ya, kita gerem. Kita geram. Kita panas hati. Ya itu error. Kenapa orang tega membunuh saudaranya sendiri atau sesama manusia? Dia lagi error. Kenapa orang boros menghambur-hamburkan duitnya yang nggak semestinya dia keluarkan? Berarti dia sedang error soal keuangan. Kenapa orang selingkuh? Karena dia sedang error soal hati kesetiaannya. Kenapa orang, saya pakai kata orang, ini semua orang, Kristen pun ada kok. Kenapa orang Kristen kita, saya pakai kata kita, saya ikut di dalamnya. Kenapa kita melakukan kekejian, kekejaman kepada sesama kita? Kita tidak mikir bahwa perkataan kita menyakiti sesama kita. Kita sedang error soal mulut perkataan. Nah, mari sama-sama jemaat Tuhan, yuk. Bagian mana kita yang sedang error hari-hari ini? Kehendak bebas. Bagian mana, yuk? Ayo kita renungkan. Bagian mana dari sisi kita yang sedang error? Kita nggak suka firman, berarti kita sedang error dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita chatting teman-teman kita posting di Facebook, di WA, di status, di Instagram, kata-kata yang nggak benar, berarti jari kita, hati kita yang sedang error. Kehendak bebas kita salah. Berarti kita masih mengikuti kehendak bebas kita sendiri. Oke, jemaat Tuhan. Sampai di sini mengerti atau bablas angine? Paham? Paham. Yes. Paham. Ya, ada yang tersenyum paham atau enggak saya? Oh, paham. Oke. Baik, saya akan menutup atau mengakhirinya dengan beberapa kata. Ini yang tak disadari orang seluruh umat manusia. Ya, semua baik Kristen maupun non-Kristen yang menyembah Yesus maupun yang enggak menyembah Yesus. Kita tidak menyadari atau umat manusia tidak menyadari bahwa Allah mendesain awalnya itu bagaimana. Kita nggak menyadari akan hal itu. Akhirnya kehendak bebas kita keliru. Ya itu ya jemaat Tuhan. Baik ya, luar biasa. Baik, tahu ya kehendak itu artinya apa? Mengerti ya, kehendak itu kemauan, keinginan dan harapan yang keras. Itu pengertian kehendak. Kemauan atau keinginan atau harapan yang keras. Itu kehendak. Nah, apa keinginan Anda? Apa harapan keras Anda? Apakah harapan keras kita itu urusannya bukan kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri? Mau mencari apa yang kita mau, sesuka kita. Apakah itu harapan keras kita pada hari-hari ini? Atau harapan keras kita apa maunya Tuhan? Itu namanya kehendak. Terus kata bebas. Bebas adalah berarti lepas sama sekali. Apa kita mau lepas sama sekali dari aturan Tuhan? Lepas sama sekali dalam segala hal? Kata bebas itu berarti tidak terhalang. Apakah kita selama ini karakter kita selama ini dihalangi oleh firman Allah di kita
akhirnya kita nggak bebas bergerak sesuai keinginan kita sendiri? Bebas itu bicara tidak terikat. Apa kita tidak mau terikat dengan Tuhan atau melepas dari Tuhan? Itu tergantung kita. Oke? Akan akhiri lagi dengan 4 pernyataan. Tidak banyak-banyak. Tujuan dari kehendak bebas adalah supaya kita bertanggung jawab. Itu kehendak bebas yang benar. Kedua, tujuan dari kehendak bebas supaya kita berkualitas. Ketiga, tujuan dari kehendak bebas itu apa? Supaya kita memilih jalurnya Tuhan. Bukan atau diri kita sendiri. Kita mau memilih jalurnya Tuhan. Tujuan dari kehendak bebas agar menyadari bahwa kita ini ciptaannya. Jadi kita ini harus ada dengan pencipta. Tidak boleh kalau kita keluar dari pencipta. Kalau kita keluar dari pencipta, error lah kita. Sama seperti Lucifer dan juga Adam dan Hawa. Keluar dari penciptanya, error lah mereka. Betul? Waktu kita keluar dari ciptaan pencipta kita bagaimana? Kita error kan? Tapi waktu kita ada dalam lingkup aturannya Tuhan, firman-Nya Allah, kita dipimpin Tuhan dalam peribadahan, kita nggak error lagi. Iya kan? Tapi dulu kita error. Karena kita di luar dari pencipta. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Semoga hari ini apa yang saya sampaikan nyantol di hati dan pikiran kita. Tidak lupa, tidak bablas sama sekali. Ada yang mau bertanya? Oke, sudah mengerti ya dasar dari kehendak bebas yang benar itu dari firman Tuhan. Ya, selamat Anda menerapkannya dan saya juga menerapkan kehendak bebas yang benar yang sedia kala yang Allah rancangkan itu. Silakan kita melakukannya ya, itu kehendak bebas yang benar. Dengan demikian kita sekarang ini sedang mengerjakan kehendak bebas seperti sedia kala. Oke, itu kehendak bebas yang benar. Tiap-tiap kali kita sedang belajar firman, kita sedang dibenahi karena kita sedang error. Jadi kita harus menjadi pribadi yang tidak error, yang menjadi luar biasa lagi ciptaannya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau berdoa. Haleluya. Sepanjang saya mendengar firman Tuhan, saya itu merenungkan sekali tentang pribadi Tuhan kita ini luar biasa. Saya mengucap syukur sepanjang saya mendengar firman. Karena apa? Tuhan itu maha besar sekali. Kalau kita sedang error atau bahkan kita mendukakan hatinya Tuhan, bisa dikatakan permisi kata kita ini lagi melakukan hal yang kurang ajar banget di hadapan Tuhan. Bukan hal yang sulit untuk Tuhan gintes kita kayak tumo, iya, kayak kutu di rambut ditus gitu. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita ini. Penuh kasih dan cintanya yang sangat besar. Mari kita tidak menyia-nyiakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kehendak bebas yang Tuhan berikan, mari kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ada satu kesaksian yang saya akan singkat dalam hidup saya. Ketika saya menantikan Bapak Gembala datang dalam hidup saya untuk mempersunting saya, untuk menjadikannya pasangan hidup. Saya belum kenal, saya tidak melihat wajahnya seperti apa. Tapi sepanjang hidup saya mendoakannya terus. Bahkan dari saya usia 13 tahun saya sudah mendoakan pasangan saya. Di depan saya ada Ko Erwin, ada Ko Michael, Ko Wawan, Ko David. Ini orang-orang yang dunia menyebutnya hebat. Bahkan saya sering dibuat mereka terpesona. Secara hati, saya pengen lulus SMA, saya langsung menikah. Bahkan saya lulus SMA masih kecil, ya udah lulus S1. Saya mau nikah dan saya pengen punya banyak anak. Minimal yang saya lahirkan anak itu 4 atau 6. Kalau bisa lebih.
Yang kita bisa lihat di Gen Halilintar, itulah cita-cita saya. Saya sangat mengingininya. Karena saya pengen hidup saya rame. Hidup saya itu banyak orang. Saya pengen punya anak sebanyak-banyaknya. Itu impian saya yang membuat saya kayak ngiler kalau saya berkata seperti itu. Padahal Tuhan memberikan Bapak Gembala kita kepada saya ya, Bapak Gembala ini untuk saya. Untuk melakukan tugas yang sudah visi misi Tuhan rancangkan untuk kami jalani. Tanggung jawab yang sudah Tuhan embankan bagi kami di masa yang akan datang, di mana kami masih dalam proses. Untuk saya mewujudkan cita-cita saya memiliki banyak anak, itu di depan mata saya, ada bersama dengan saya. Bahkan saya dilamar berkali-kali. Tapi Tuhan bilang, nak, jodohmu di sana seperti perkataanmu. Kamu minta jodohmu dimurnikan, disekolahkan. Aku sedang menyekolahkan calon suamimu. Aku sedang memurnikan calon suami, itu suara Tuhan. Saya percaya Roh Kudus hanya satu. Roh Kudus itu berbicara kepada kita semuanya satu persatu. Ingat ini baik-baik. Roh Kudus berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, Roh Kudus berbicara di dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus hanya satu yang itu berbicara kepada kita semuanya. Waktu itu Tuhan berbicara melalui rohnya. Jodohmu sedang kupersiapkan. Padahal saya mengingini ini, jujur saya di hadapan kalian semua, di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapak Gembala kita yang sebagai pasangan saya. Saya bilang, Tuhan aku mengingini Koko ini. Koko ini baik sekali, kaya, kebapaan. Saya mau punya banyak anak dengan orang ini. Saya mau menikah sekarang ya. Tuhan bilang, tidak nak. Jodohmu sedang kupersiapkan seperti doamu. Ngiler rasanya mengingini punya banyak anak. Dari usia belasan tahun sebelum 20 saya sudah mau menikah. Tapi usia 20 sekian hampir 30 baru saya menikah sama Bapak Gembala kita. Sampai saat ini apakah punya anak secara darah daging? Kalian semua tahu belum? Tidak sesuai yang saya cita-citakan. Padahal kehendak bebas Tuhan berikan, Tuhan menghargai pasti. Kalau saya menikah di saat saya usia belum 20, Tuhan juga pasti merestui karena apa? Ya udah nak, itu pilihanmu. Tetap Tuhan Immanuel, Tuhan menyertai langkah saya. Tapi saya merubah rancangan Allah yang sudah ditetapkan bagi saya. Akhirnya apa? Saya taat dan dengar-dengaran akan Tuhan. Hasilnya apa yang terjadi? Semuanya melihat. Penyertaan luar biasa. Saya bisa melihat mujizat demi mujizat. Kalau dengan orang yang dulu mungkin saya punya banyak uang, saya melakukan banyak hal karena punya uang, itu biasa. Tapi ketika saya menikah dengan hambanya, yaitu Bapak Gembala kita, kami bisa melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Sekalipun tanpa uang, sekalipun uang ada yang dari kalian semuanya. Tapi saya melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Mari semuanya melakukan kehendak Tuhan, taat dan dengar-dengaran. Sekalipun punya kehendak bebas, jangan kita pergunakan. Biarlah kehendak bebas itu kita kembalikan di tangan Tuhan, kita serahkan. Amin. Semua mau berjuang? Amin. Kasih jempolnya yang mau berjuang bersama Tuhan. Kasih jempolnya semuanya yang mau berjuang dengan Tuhan. Yang mau menyerahkan kehendak bebas. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kesaksian dari saya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Yang mengingatkan kami. Engkau memberikan kehendak bebas bagi kami. Itu satu ukuran. Supaya kami taat. Engkau mau melihat kami dengan kehendak bebas yang Engkau berikan. Apakah kami tetap taat? Apakah kami tetap memilih kehendak-Mu yang terjadi atas kami? Dan bukan kehendak bebas kami yang kami jalani. Bapak, terima kasih. Kami semua bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyerahkan kehendak bebas kami dan kami memilih kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Terima kasih ya Bapak. Biarlah kami mengingat firman-Mu hari ini.
Sehingga kami kuat dalam keseharian kami. Kami tidak salah jalan dan kami tidak memilih jalan kami sendiri. Karena banyak kesaksian dari anak-anak-Mu yang memilih kehendak bebasnya. Maka banyak yang harus menanggung penderitaan, menanggung salib karena pilihannya sendiri. Tapi ketika kami semuanya taat dan mengembalikan kehendak bebas kami, memilih kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Sesulit apapun Engkau menyertai langkah kami, Engkau yang menopang dan tidak membiarkan kami sampai tergeletak. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman-Mu ini di dalam loh hati kami, menjadi rema yang kuat di dalam hati kami, sehingga kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Bukakan rahasia-rahasia ilahi, rahasia-rahasia dari firman-Mu. Perluas Tuhan dengan hikmat-Mu. Engkau pakai hamba-Mu untuk alat kemuliaan-Mu. Membawa banyak jiwa-jiwa mengerti akan pribadi-Mu. Berkati seluruh aspek hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk jam-jam ibadah yang Engkau menyertai, Engkau sendiri yang menguasainya di dalamnya Tuhan, yang berkuasa atas ibadah kami, sehingga hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama-Mu. Terima kasih ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapak, atas lawatan-Mu, hikmat-Mu atas kami semuanya. Bapak, kami bersyukur dan kami berdoa juga Tuhan, untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, lewat persembahan, lewat dana misi sosial, banyak orang yang tertolong selama beberapa waktu ini. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati tangan yang sudah memberi, Engkau memberkati yang belum bisa memberi, Engkau berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Kehidupan normal di kerajaan sorga dan kehidupan normal pada waktu Adam dan Hawa. Manusia pertama adalah satu pasang suami istri. Mereka menyembah Tuhan yang hidup. Mereka memelihara bumi ini. Itulah kehidupan normal sedia kala yang Tuhan desain. Tapi karena makhluk ciptaanmu sendiri yang akhirnya keluar dari kehendak bebas yang Allah desain awal. Kalau Allah mendesain semuanya sungguh amat baik, maka yang keluar dari diri Allah atau ciptaan itu sungguh amat baik pula. Tapi karena makhluk itu sendiri mencoba untuk keluar atau berusaha memiliki harapan yang keras, keinginan yang kuat untuk keluar dari tatanannya Tuhan, di luar dari apa yang dirancangkan Tuhan atas dirinya. Dia mencoba untuk keluar, tidak terikat kepada penciptanya. Mulai makhluk itu mencoba membuat aturannya sendiri, itulah kehendak bebasnya sendiri. Maka disitulah timbul kehancuran. Semuanya rusak. Rumah tangga jadi rusak karena dosa. Kehendak bebas manusia itu sendiri. Manusia tidak lagi mengejar Tuhan sebagai Tuhannya yang dia sembah. Tapi yang dia sembah adalah iblis atau seluruh kekayaan, kemegahan dunia ini menjadi Tuhannya. Dan itu yang terjadi. Seluruh tatanan di dunia ini rusak oleh manusia itu sendiri. Seluruh apa yang Tuhan desain awal, manusia menghancurkannya. Ekosistem semua dihancurkan.
Bumi tidak lagi dipelihara, tapi dihancurkan. Sehingga terjadi banyak musibah. Kadangkala hambamu mau berdoa supaya bumi ini tidak mengalami kehancuran. Hati hamba menolaknya. Karena itu bukan doa yang benar. Tapi doa yang benar adalah manusianya yang harus diubah wataknya yang sudah jahat. Manusia sendiri yang merusaknya. Bukan bumi ini supaya bagus lagi. Tetapi manusianya yang harus diperbaiki. Kalau manusia wataknya seperti dulu sedia kala, sesuai tatanan Tuhan, dunia ini tidak akan hancur. Dunia ini akan tetap terpelihara. Manusia memikirkan dirinya sendiri, cinta akan dirinya sendiri, tidak peduli terhadap Tuhan, tidak peduli, tidak takut lagi terhadap Tuhan. Tidak lagi Tuhan sebagai yang dia sembah, tetapi duit yang dia sembah, mamon. Kekayaan dunia ini, bahkan mereka menyembah iblis supaya mereka mendapatkan sesuai dengan yang dia inginkan. Manusia tidak lagi memiliki rumah tangga seperti dulu. Satu laki, satu perempuan. Bahkan manusia sudah melanggar tatanan rumah tangga. Laki-laki ada menikah dengan laki-laki. Perempuan menikah dengan perempuan. Tidak lagi sepasang tapi dua pasang. Itu semua karena dosa yang diwariskan. Adam dan Hawa. Akhirnya dosa semakin merambat merajalela. Bahkan lebih parah dari Adam dan Hawa lakukan. Itulah watak manusia yang sudah hancur. Gambar diri Tuhan sudah rusak dalam diri manusia. Manusia lebih suka berontak. Tidak suka kepada kebenaran. Padahal kehendak bebas dulu adalah manusia bebas mengekspresikan yang benar, yang kudus, yang dari Allah. Terserah manusia, yang penting memajukan dunia ini. Tetapi semua untuk kemajuan pekerjaan atau kehendaknya Tuhan. Tapi manusia sekarang bukan untuk kehendak Tuhan, kehendak bebasnya. Tapi kehendak dirinya sendiri. Bapa, Tuhan Yesus, kami mau hidup dalam kehendak bebas yang awal dulu Tuhan desain. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu kami perlu diperbaiki dari hari ke hari. Karena kami tidak luput dari error. Kehendak bebas kami error. Yang harus dibenahi tiap-tiap hari. Bapa, thank you. You are so loved to us. Engkau sangat mengasihi kami. Sehingga engkau memberikan firman-Mu untuk kami dibenahi tiap-tiap kali. Untuk kami Tuhan tidak lupa bahwa dunia ini akan berlalu. Tuhan, engkau menghendaki kami kaya. Engkau juga mau kami diberkati Tuhan. Tapi engkau tidak menghendaki dengan kekayaan dan berkat-Mu kami lupa terhadap engkau. Tapi dengan kekayaan kami, dengan seluruh yang kami miliki, potensi kami, semua kami kembalikan guna kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, ini kami, pakai kami Tuhan. Pakai kami seluruh jemaat-Mu, keluarga Jemaat Kristus Overseas, menjadi keluarga Jemaat Kristus yang militan di dalam Tuhan. Yang dulu sudah berlalu, sekaranglah kami yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Engkau. Bapa, firman-Mu ini semakin bertumbuh, berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau keluarga Jemaat Kristus Overseas semakin luar biasa di dalam kerohanian mereka. Kami mau kehendak bebas itu kami gunakan dengan tanggung jawab penuh di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kehendak bebas itu melahirkan kualitas diri kami. Di situ kami teruji, kehendak bebas kami gunakan untuk kami berikan kepada Tuhan. Kehendak bebas itu tujuannya supaya kami memilih jalurnya Tuhan.
Kehendak bebas itu juga yang menyadarkan kami bahwa kami sebenarnya adalah ciptaan-Mu yang harus terikat dengan penciptanya. Kalau tidak, kami error. Kami bisa melihat orang di sekeliling kami, atau kami bisa lihat diri kami sendiri yang dulu, yang lepas dari pencipta kami. Kami error dulunya. Tapi setelah kami ada dalam pencipta kami terikat dengan hukum-hukumnya. Kami tidak error. Tuhan, terima kasih. Luar biasa Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Hamba memberkati firman-Mu. Hamba memberkati Engkau jemaat-Mu Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan ucapan syukurku. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kami semua. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini. Tuhan tolong untuk kami cross check diri. Ingatkan kami. Bangkitkan semangat kami Roh Kudus. Semangat yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi jemaat-Mu yang belum bisa hadir pada pagi ini, mungkin karena mereka menikmati hari libur, mereka menikmati momen-momen bersama dengan keluarga. Tuhan, jaga lindungi mereka. Tetap mereka bisa tampil beda. Bapa, mereka tidak salah menggunakan kehendak bebas itu. Jaga semua sidang jemaat-Mu Bapa di surga. Ingatkan mereka akan firman yang sudah pernah mereka dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menyerahkan nanti ibadah kami malam. Hamba merindukan semua jemaat-Mu hadir, bahkan jemaat-jemaat jiwa-jiwa baru datang Tuhan Yesus. Ini doaku di hadapan Bapa. Jaga lindungi jemaat-Mu waktu mereka liburan hari ini, menikmati kebersamaan, tibakan ke rumah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita terima berkat daripada Bapa di surga. Arahkan hati dan tanganmu kepadanya. Dengan yakin engkau terima berkat ini. Anugerah dari Allah Bapa di surga terus melingkupi kehidupan kita. Memenuhi setiap perjalanan hidup kita. Dan oleh anugerahnya yang sudah ditumpahkannya itu melalui anaknya Yesus Kristus yang Dia berikan. Untuk kita diselamatkan olehnya. Beserta dengan cinta kasih sayang Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Yang mau mati buat kita agar kita menerima keselamatan itu. Dan oleh Roh Kudusnya diberikan bagi kita. Supaya kita tidak yatim piatu di bumi ini. Kita tidak sendirian. Kita memiliki penolong penghibur. Dan Dia yang menuntun kita kepada kebenaran firman Allah. Sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita masing-masing. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera dari surga. Tidak seperti yang dunia ini berikan. Terimalah berkat ini di dalam satu nama. Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat dan yang luar biasa itu. Haleluya. Kita yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua.